Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hall. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 10:05. Kembali lagi di Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Hari ini hari yang sangat menyenangkan buat gua karena pagi itu sangat cerah. Mudah-mudahan teman-teman pada hari Senin ini berbahagia semua. Setelah weekend kemarin Sabtu Minggu dihabiskan dengan keluarga dan berlibur. Buat teman-teman yang kemarin Sabtu Minggu masih kerja, tetap semangat karena setiap perjuangan yang kita lakukan pasti akan berbuah hasil yang baik ya guys. Jadi nggak akan mengkhianati hasil kita. Nah, guys, jadi kita akan melihat ya bagaimana harga Bitcoin sekarang progresnya mungkin dalam seminggu ke depan atau dalam seminggu ini. Apakah yang kita perlu perhatikan dalam beberapa pekan depan ini yang menyebabkan harga itu berdampak volatil terhadap market Bitcoin, dan juga kita akan melihat secara analisa data on chain dan juga technical analisisnya. Nah, sebelum kita ke data on chain dan juga technical analysis, gua mau melihat dulu economic calendar. Jadi memang untuk hari ini pun ya sebenarnya nggak ada yang perlu kita waspadai walaupun ada pelelangan surat utang di jam 22.00 untuk market US, tapi ya ini nggak akan jadi potensi buruk atau tidak akan berimbas buruk terhadap market Bitcoin. Nah, yang kita perlu waspadai atau antisipasi itu sebenarnya tanggal 10. Kalau tanggal 9 itu kita sebelum ke tanggal 10 ya, tanggal 9 dulu. Besok karena tanggal 9, kalau tanggal 9 sebenarnya pun yang nggak ada yang perlu kita waspadai juga. Palingan jam 23.00 itu mendekati market jam 1 ya, jam 1 setengah 2 volatilitasnya itu ya sama aja karena ini gue lupa season apa ya, berarti jam 1 itu kalau nggak salah New York deh ya. Ini akan terjadi volatilitas yang cukup juga, tapi menurut gua volatilitasnya nggak akan terlalu signifikan. Nah, yang kita perlu perhatikan itu berarti tanggal 10 kita akan langsung maju ke depan sedikit. Tanggal 10 itu kita fokus kepada jam 19.30 karena ada penentuan atau announcement CPI, kenaikan inflasi atau tidak. Kalau kita ukur-ukur atau kita lihat bahwasannya pada tanggal 10 nanti terjadi penurunan inflasi sekitar -0,1%, yang tadinya 5,6 menjadi 5,5. Nah, ini akan berimbas positif terhadap market kripto, jadi kita harus antisipasi terjadi volatilitas naik ke atas ya guys. Cuma kalau teman-teman yang memang ragu untuk masuk, apalagi yang tradingnya di future atau di derivatif, maka teman-teman wait and see aja, lihat dulu kondisi marketnya. Kalau memang mumpuni harga bergerak naik ke atas, yang naik ke atas, atau maksud gua longing buy position, take your entry. Kalau teman-teman mungkin merasa nggak yakin untuk masuk, ya mendingan jangan gitu. Karena semua kembali kepada mentalnya masing-masing. Ada yang memang pengennya spekulan, ada yang pengennya ya pasti-pasti aja. Jadi teman-teman perhatiin ya, ada CPI untuk tanggal 10 jam 19.30, 20.00, jadi waspada aja sampai dengan 21.30 sih sebenarnya ya, yang kita perlu waspadai. Karena ada volatilitas yang cukup tinggi juga. Nah, ini yang bisa gua sampaikan buat teman-teman untuk, beberapa tanggal yang kita perlu perhatiin juga. Nah, kalau untuk data on chain kita akan fokus kepada seperti biasa ya, exchange flow, terus market indicator, terus habis itu derivatif. Nah, di sini ada yang lucu sebenarnya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan ya terhadap Bitcoin in the short term period. Cuman ternyata dari penurunan yang lumayan pada, time frame yang kecil ini, ternyata ada kenaikan yang signifikan dari outflow. Kita bahas dulu mulai dari, ini dulu aja ya, dari exchange reserve-nya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di kenaikan yang cukup signifikan ini, kan dari tanggal 16 Desember sampai dengan kemarin tanggal 7 Mei, itu kan exchange reserve atau matriks yang menerangkan tentang transfer Bitcoin dari exchange to wallet, dari wallet to exchange, itu kan sideways-sideways saja. Terus kemarin juga, mungkin tanggal 5, 6, atau 7 gue
juga sudah mention bahwa bila mana terjadi kenaikan matriks yang cukup signifikan lebih dari 2,2 juta pada tanggal 19 Mei kemarin, maka banyak traders atau investor itu yang sentimennya menjual untuk saat ini pada level-level harga 30.000. Kalau kita fokus kepada liquidation atau bookmap, memang di harga 30.000 itu cukup kuat menahan harga karena ada tembok. Nanti kita akan ngelihat yang bookmap-nya ya setelah ini. Terus kalau kita lihat, hari ini mulai pertanggal 4, 5, 6 ternyata matriks itu menurun dan ngedropnya luar biasa pada hari ini. Tanggal berapa nih ya? Mulai dari tanggal 5 sebenarnya, apa tanggal 6? Ya pokoknya tanggal-tanggal segituan lah ya. Mulai 5, 6, dan 7 ada penurunan yang cukup signifikan seperti ini, berarti atau menandakan pasokan Bitcoin yang ada di exchange itu ditransferkan keluar ke wallet untuk di-hold. Berarti jumlahnya sangat banyak karena matriks ini dia menurun. Bila mana matriks ini menurun, berarti harus didukung dengan exchange inflow-nya yang juga volumenya turun transaksinya, dan juga didukung dengan outflow-nya yang naik. Maka dari itu kita akan melihat inflow-nya dulu. Kalau kita lihat dari inflow itu ternyata dia menurun guys. Sekarang itu ada di posisi 17,95. Nah kalau, kita lihat-lihat berarti secara keseluruhan untuk hari ini, ya kalau hari ini sebenarnya 17,95 itu belum selesai ya, incomplete. Nah cuma kalau kita hitung-hitung berdasarkan sepekan terakhir berarti jumlahnya cukup banyak juga nih, teman-teman bisa ngelihat di sini. Nah kalau kita lihat dari sini ini kan 18,226K, ini berarti volume transaksi per 24 jam yang di mana, berarti sudah masuk sebanyak 18 juta sorry, 226, ribu USD yang sudah ditransferkan, ke dalam exchanger dalam bentuk Bitcoin, kalau ini adalah total amount dari USD-nya. Nah sedangkan kalau kita lihat dari inflow ini jauh sangat besar dibandingkan, inflow-nya. Outflow itu 195.565, berarti 195.565.000, bener ya? 195.565.565.000 US dollar yang, sudah ditransferkan keluar dari exchange ke dalam wallet dalam bentuk Bitcoin. Nah, berarti pada range kisaran harga saat ini Bitcoin yang ditransferkan keluar dari exchange atau diakumulasi itu banyak banget ya guys ya. Jadi ini bisa saja memberikan kita tanda atau kita informasi bahwa traders atau investor itu banyak yang akumulasi pada range harga saat ini. Jadi ada potensi memang tanggal 10 nanti, market atau investor itu akan menyambut positif terjadinya penurunan inflasi minus 0,1% jadi 5,5%, seperti itu ya guys ya. Tinggal keputusannya teman-teman aja, teman-teman mau entry pada range harga berapa. Apabila memang teman-teman merasa secara teknik analisis berpotensi untuk menurun, nah, berarti teman-teman tinggal nyicil-nyicil lagi aja untuk beli, karena kalau dihitung-hitung pun secara teknikal analisis yang memang masih ada potensi untuk harga menurun, seperti itu. Nah, ini adalah exchange flow, kalau untuk kita lihat dari derivatifnya sendiri, derivatif ini open interest ya atau pembukaan kontrak berjangka pun ya sebenarnya so-so aja, nggak terlalu signifikan juga pembukaan kontrak berjangkanya. Melihat juga dari, harga spot yang sekarang masih lebih mahal dibandingkan harga perpetualnya, berarti mayoritas para traders atau investor itu masih trading di spot market dibandingkan di perpetual atau di future. Nah, kita lihat dari sini kan juga kenaikannya nggak terlalu signifikan juga ya, ya berarti memang betul valid bahwa trader atau investor masih trading di spot market. Dan dari penurunan yang semalam memang berimbas, jelek juga atau banyak yang kalah juga ya untuk yang long kemarin malam. Jadi
di sini kalau kita lihat dalam 24 jam, lebih besar dibandingkan short liquidation yang kemarin tuh. Kalau gue semalam itu nge-short kan dari harga 29 berapa sampai dengan 28.195. Kemarin sempet harga naik sedikit sampai 29.100 lagi, terus harga ditekan turun pada pembukaan market Asia tadi pagi ya. Ini yang perlu kita antisipasi atau kita perlu waspadai kalau untuk sementara waktu Bitcoin ini menurut gua in a short term period-nya itu masih bullish, cuma kalau untuk jangka mid-term atau long term-nya Bitcoin itu masih masuk di dalam fase bearish. Bearish berarti which means bisa saja menurun lebih rendah daripada 15.000 atau ternyata bottom 15.000, higher low-nya itu berarti di atas 15 ribuan, itu masuknya ke fase konsolidasi atau masuk ke fase sideways. Kalau kita hitung-hitung kemarin kan berarti masuknya ke double combo pada primary degree-nya, kayak gitu ya guys ya. Nah, ini semalam di TikTok ya, ini semalam di TikTok kalau gua masuknya tuh di sini dia, di 29.300, 29.400-an semalam. Gua TP-nya itu di 28.195. Kemarin sempat agak panik juga sih sebenarnya ada kenaikan gitu, cuman gua melihat, wah ini dia breakdown dari level support trendline-nya, berarti ya ini area testing jadi aman-aman aja. Kalau yang ini semalam di TikTok sih ya, ini di TikTok kasih analisa, kasih sinyal dengan SL berapa nih, 29.195, TP-nya ada 28.400 sama di 28.195. Kenapa gua ngasih TP di 28.400? Karena melihat dari Bookmap. Nah, kalau teman-teman nggak subscribe di ini, Bookmap atau nggak membership di Bookmap, teman-teman bisa menggunakan ini ya, ini tersedia di YouTube, live streaming 24 jam, namanya Live Bookmap Bitcoin, itu nama channelnya. Jadi teman-teman harus perhatiin, liquidations pada range harga-harga tertentu. Di sini ya guys, kenapa harga Bitcoin itu di harga 30.000 belum bisa tembus, karena pada spot marketnya memang ada tembok yang menahan harga pada range tersebut. Jadi ya memang kita harus waspada, antisipasi pada range harga 30 ribuan, itu masih menjadi level resisten yang cukup kuat untuk menahan harga Bitcoin. Nah sementara kan kita punya 2 analisa ya, kemarin ada 30.000 sampai 40.000, nanti kita akan review lagi. Nah, kalau sekarang itu harga berada di 28.231, untuk saat ini ada di harga spot market atau di spot market maksud gua, itu ada liquidation atau banyak order pada range harganya 28.200-an. Jadi ya kita harus antisipasi bahwa untuk sementara ini pada spot market banyak yang beli, melihat dari tadi, apa namanya tadi, on chain data pun ya sama, terjadi kenaikan cukup signifikan pada outflow atau banyak yang akumulasi, maka memang valid berarti pada range harga 28.100, 28.200, 28.000 itu terdapat order book untuk longing buy position seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari future atau perpetualnya, perpetual justru yang berat itu di 28 ribuan range-nya, 28.100, 28 ribuan, 27.950 atau something ya. Ini sangat kuat juga nih guys menahan, harga untuk tidak menurun untuk sementara ini. Nah, kalau kita lihat-lihat kan memang pada bubble-bubble ini banyak yang ngambil posisi untuk short selling. In the short term period-nya pada smaller time frame mungkin 5 atau 1 menit, memang pada level saat ini masih banyak yang mencoba untuk menekan harga di perpetual atau di derivatif. Maka buat teman-teman yang mau mencoba untuk longing buy position pada range harga sekarang, gua harap teman-teman tidak menggunakan leverage yang besar, justru menggunakan leverage yang kecil dari 1 sampai 20 maksimum. Kalau pakai dari 1 sampai 20 maksimum berarti ya menggunakan capital atau menggunakan margin yang juga lumayan. Kalau pakai 100 aja sih sebenarnya nggak kerasa. Cuma ya nggak jadi masalah juga tergantung dengan kapasitas capitalnya teman-teman. Dengan 100 USD kali 20 pun kalau kenaikannya 2% atau kenaikan 10% ya udah lumayan alhamdulillah disyukuri.
Nah, jangan berkecil hati kalau mendapatkan keuntungan yang sedikit kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan leverage 50 sampai dengan 125 mentok kanan, ya teman-teman pakai marginnya yang dikit-dikit aja. Mulai darinya mungkin dari 5, kalau di BingX itu bisa dari kalau nggak salah bisa dari 1,5 atau $2 deh ya. Teman-teman pakainya ya 5, 10, sampai range-nya $30 gitu ya. Mungkin teman-teman ikhlas untuk bisa hilang atau boleh hilang. Jangan lupa menggunakan isolated. Kalau yang menggunakan margin gede, ya gue sarankan menggunakan cross margin. Makanya stop loss-nya kalaupun mau agak jauh yang nggak jadi masalah. Terus capital yang ada di cold wallet atau di sisa walletnya itu bisa menjadi tahanannya teman-teman gitu ya. Kalau menggunakan leverage 1 sampai dengan 20. Cuma kalau mau cross margin gua harap sih teman-teman pakainya 1 sampai dengan 5 lah ya kayak gitu. Karena memang terlalu beresiko buat kita trading di future atau di derivatif menggunakan leverage yang besar. Karena jadi hitungannya ya tebak-tebakan arah aja sebenarnya. Karena kan kalau di future atau derivatif kontrak itu teman-teman harus melihat dari sisi detail kontraknya bahwa memang derivatif dan future itu kan untuk memprediksi arah harga itu bergerak ke kemana gitu. Atau kalau untuk yang institusi itu dijadikan sebagai hedge fund ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar yang seperti itu, teman-teman banyak referensi bukunya atau teman-teman bisa baca juga di, Google tentang apa sih sebenarnya detail atau, deskripsi dari si derivatif, future market atau, dari si siapa namanya, perpetual itu sebenarnya kegunaannya untuk apa, kayak gitu. Either itu untuk retail, either itu untuk institusi atau instansi, kayak gitu ya, guys. Nah, kalau untuk sementara liquidation map-nya seperti ini ya, market sekarang masih condong untuk menekan harga ke bawah kecuali kalau ngelihat bubble-nya itu ternyata ijo 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 kayak gitu ya. Ini berarti banyak yang membuka kontrak longing buy position. Sementara kalau kita lihat dari derivative indicator barusan kan ternyata pembukaan kontrak berjangka pun yang nggak terlalu signifikan, ya berarti banyak yang short selling untuk sementara ini in the short term period gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari CVD kumulatif volume delta pun ya sama sebenarnya karena masih minus merah, minusnya 6, 9, 12 ya pun berarti masih berada di short selling kayak gitu. Jadi teman-teman harus antisipasi, harus waspada pada smaller time frame 5, 3, dan 1 menit. Teman-teman harus melihat bottomnya berapa nih, supportnya sekitar 28.100-an kali ya atau 28.000 pas lah kayak gitu. Gua pribadi pun, mencoba untuk longing buy position ya guys, karena dia sini 0,786 supportnya, malam kan gua nge-short dari sini sampai dengan bawah sini ke TP, sekarang gua longing buy position masih minus. Gua kalau untuk TP-nya sekarang belum tahu ya di harga berapa, jadi ya nunggu-nunggu aja dulu. Cuma yang pasti gua masih merujuk kepada analisa awal, karena ini sebenarnya belum gagal, kenapa? Karena masih ketolak di level support trendline ya, jadi 33.500. Nah, ini perhitungannya sebenarnya masih valid ya guys. Ini kan dia area konsolidasi atau area sideways, ini adalah double combo, jadinya adalah, apa namanya, triangle pattern kalau teman-teman, paham atau mengerti tentang triangle dan sekarang masih berada pada level support. Terus juga kalau teman-teman hitung di sini, ini teman-teman bisa hide dulu ya, ini bisa kita hide dulu. Nah, kalau teman-teman tarik Fibonacci dari sini, nah dari swing low sini atau higher low kita tarik sampai dengan sini, di sini berarti ya. Nah, di sini sebenarnya Fibonacci 0,786. Nah, di sini dia. Ini berpotensi banget menjadi level support, berarti kenaikannya bisa A, B, dan C kayak gitu. Atau, secara mikro degree-nya pun masih bisa kita hitung-hitung sebagai ini 1, 2, 3, 4, dan 5 kayak gitu ya. Ini mikronya, berarti kalau sub minute-nya 1, ini sedang menyelesaikan 2. Nah, ini berarti A, B, ini adalah C, berarti lagi menyelesaikan D. Tinggal kita,
waspada aja, bila mana nanti terjadi breakout level resistant trendline gitu. Mungkin teman-teman ada yang trading menggunakan trendline gitu ya, terus nungguin breakout, ini possible banget sih sebenarnya untuk ngambil posisi entry longing buy positions pada range harganya 30.100, 30.500. Cuma kalau gua pribadi sih tidak menyarankan untuk trading after breakout karena apa? Melihat dari liquidation atau lihat dari book map di spot market di 30.000 masih cukup kuat menahan harga. Jadi ya teman-teman antisipasi aja harga masih di bawah sini, terus kita ngelihat pada time frame 1 jam pun ada possibility divergence di sini ya. Sebenarnya ini bisa kita lihat di 1 jam atau teman-teman mau lihat 15 menit pun ya boleh, 45, 30 ya nggak jadi masalah karena memang mulai dari 1 sampai dengan menit itu sudah oversold. Jadi kondisinya atau potensinya memang masih ada potensi untuk kembali ke atas atau bouncing harganya, tinggal kita melihat pada smaller time frame-nya. Ini sebenarnya kalau di breakdown-breakdown yang kecil ini kan pakainya ya 1 menit atau pakai second gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin juga kalau pakai second, jadi ya pakai menit aja. Kalau teman-teman ya bisa menghitungkan menggunakan menit, ya teman-teman pakai menit aja, pakai 1 menit gini. Jadi pakai cari Fibonacci 0618 maybe gitu ya. Itu boleh aja Fibonacci 0618 sebagai golden ratio. Nah, ini kan berarti sudah breakout dari ini breakdown banget ya saat dari golden ratio-nya berarti 07-nya 05-nya tutup. Nah, di sini dia antisipasinya berarti 28.169, 28.200 gitu ya. Itu boleh aja nggak jadi masalah. Untuk ngambil momentum-momentum aja sih sebenarnya kalau mau pakai time frame lebih kecil biar lebih detail atau spesifik aja pada harga berapa sebenarnya kita bisa entry longing buy position. Tapi kalau yang nggak mau mikir kayak gue sih ya udah, gue entry di sekarang, SL-nya di sini nih. 27.910 kalau di BingX, 27.910 BingX untuk stop loss-nya. Kalau berarti kan sekitar 1% atau 0,9% lah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti ke mana nih kira-kira gitu ya, melihat yang tadi mulai dari time frame 1 jam sampai dengan, menit itu ternyata sudah oversold. Ya teman-teman antisipasi aja, antisipasi untuk longing buy position dengan target price paling dekat itu ya berarti kisarannya sini dia 30.000, 30.300, 30.500, 30.900, ini aja Fibonacci 86, 886. Kalau teman-teman memang, wah kayaknya gua after breakout aja deh nunggu konfirmasi, boleh aja nggak jadi masalah kalau teman-teman emang yakin. Iya berarti dari sini nih, 30.500, 30.169 sebagai entry point-nya gitu ya. Cuman kalau gua pribadi sih masih merujuk kepada sini, analisa terakhir 33.543, 32.716, baru potensinya setelah itu terjadi penurunan signifikan. Nah, ada yang perlu gua, koreksi atau gua revisi kemarin karena kemungkinannya gua salah menyampaikan, apa namanya, secara perhitungan alias wave-nya kemarin kan sebenarnya kalau gua hitung-hitung pakai A, B, dan C. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung berdasarkan double kombonya, ini bukan A, B, dan C melainkan ya double combo menggunakan W, X, dan Y. Karena apa, kalau kita hitung secara primary degree-nya, ini W-nya yang ini ya guys ya, atau W-nya itu sebenarnya kenaikan sampai 33.500 di sini, terjadi koreksi yang cukup, berapa persen kalau nggak salah 21 persenan ya kalau nggak salah, iya 23, 21 persenan, ini menjadi X, baru menjadi Y, menjadi Y, Y itu Y-nya bisa di sini, bisa di 36.900 atau 42 ribuan, nanti tergantung di saat penurunan membuat higher low baru kita tarik Fibonacci lagi, Fibonacci-nya apa, Fibonacci extension boleh, Fibonacci extension dari bawah sini, terus nanti ke harga yang paling tingginya berapa, terus habis itu ke harga yang paling rendahnya berapa gitu ya, atau menggunakan Fibonacci retracement dari higher sampai dengan lower-nya di sini. Itu cari 1618 kalau pakai Fibonacci extension berarti cari Fibonacci 1 potensi Fibonacci 1 sampai dengan
42.800-an lah, seperti itu. Ntar kita akan review lagi atau kita koreksi lagi karena memang belum ada higher high, belum ada higher low-nya gitu ya. Jadi secara perhitungan sebenarnya ini area konsolidasinya guys, harga 69 sampai dengan 15.000 atau kandang babi biasa kita sebut ya. Kan gua sering banget mention bahwa sekarang itu Bitcoin masih berpotensi untuk konsolidasi, belum masuk ke fase bullish market in the long term period. Jadi in short term period-nya justru ini adalah, ya memang short term period-nya bullish, in the long term period-nya ya sideways atau masih masuk ke dalam fase bearish market. Ini berarti ini sebenarnya gue udah koreksi juga sih kemarin di, apa namanya, di TikTok. Nah ini buat ini lagi ya, ini adalah A, berarti A-nya di sini ya potensinya antara di sini sampai di sini. A, ini B, berarti nanti potensi ada penurunan, either itu dia 50-60% dari kenaikan AB, berarti kita cari nanti Fibonacci-nya A dari sini, B dari sini, cari 0,506 atau 764, 786, 886 sebagai toleransinya, tinggal kita ukur aja 764, 786, 886-nya di mana nih yang banyak terjadi penolakan, oh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya, anggaplah seperti itu. Nah, di sini baru entar harga itu berpotensi untuk naik lagi kayak gitu, dan mendekatinya ya mendekati halving biasanya. Jadi ini sih sebenarnya perhitungan untuk yang, apa namanya, primary degree-nya. Jadi ini koreksi atau revisinya ya, guys. Berhubung sekarang gua melihat juga Bitcoin dominance mencoba untuk breakout, berarti kan money flow itu bergeraknya ke Bitcoin, hati-hati dan waspada terhadap mayoritas altcoin ya guys. Kalau Bitcoin dominance-nya bergerak naik, Bitcoin yang ngedrop, altcoin-nya ya pun pasti ngedrop. Kalau Bitcoin-nya naik, Bitcoin dominance-nya naik, berarti altcoin yang market cap besar potensinya akan naik tipis-tipis, naik tipis-tipis kayak gitu ya. Untuk yang market cap-nya kecil ya palingan so-so aja, ada yang sideways, ada yang ngedropnya luar biasa. Kalau ternyata Bitcoin dominance-nya naik, terus Bitcoin dominance-nya turun, Bitcoin-nya naik, harga altcoin ngegas semua, kayak gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan itu masuk ke alt season, seperti itu guys. Ya, ini dia yang bisa gue sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bisa memberikan teman-teman kesimpulan atau dijadikan referensi untuk teman-teman dalam mengambil keputusan. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube gua, biar gua lebih semangat lagi untuk, menyampaikan informasi technical analysis atau market insight Bitcoin seperti apa. Dan buat teman-teman yang mau mendukung channel ini biar bisa lebih berkembang lagi, teman-teman mungkin mau memberikan donasi untuk gua bayar ads atau bayar domain website, teman-teman bisa menggunakan fitur thanks untuk memberikan donasi ke Crypto Hell. Nanti setiap, pendapatan dari donasinya untuk pengembangan channel kayak gitu ya guys. Sip, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.